Saat ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman bagaimana memulai EndNote ya. Jadi EndNote ini menjadi salah satu software ya yang sangat kita butuhkan saat kita membuat karya tulis ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, disertasi atau tugas yang lainnya ya. Termasuk kalau kita ingin membuat buku ya atau artikel atau manuskrip. Jadi EndNote ini menjadi salah satu software yang sangat membantu kita untuk menulis kutipan atau daftar pustaka ya secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu menulis secara manual karena dalam software tersebut begitu kita klik maka akan langsung di cite atau dikutip, kemudian secara otomatis akan muncul di daftar pustaka. Jadi ini menjadi salah satu keuntungan. Kemudian di EndNote sendiri ada pilihan ya. Kita bisa edit, kemudian kita bisa sesuaikan dengan sistem rujukan yang kita gunakan. Apakah kita menggunakan APA style atau American Psychological Association ya, kita disingkat APA. Ini umum digunakan. Kemudian yang kedua, atau bisa juga menggunakan Harvard ya, Harvard style. Atau yang ketiga, kita juga bisa menggunakan Vancouver style. Jadi sangat tergantung dari kampus masing-masing atau guidance ya atau guideline masing-masing ya. Ada kampus yang sudah menentukan di panduannya menggunakan APA misalnya atau Harvard atau Vancouver. Ada juga yang lainnya ya. Atau jurnal ya, jurnal yang akan kita tuju misalnya di sana menuntut untuk menggunakan misalnya APA atau Vancouver atau Harvard ya. Jadi sangat tergantung pada panduan mana yang akan digunakan ya. Jadi lihat guideline, kemudian kita ikuti guideline tersebut. Oke, baik, kita mulai saja. Misalnya kita menulis artikel atau skripsi misalnya, memulai dari pendahuluan, bab 1 atau pendahuluan, atau kita mulai dari latar belakang. Ya. Kemudian kita ketik, kita tulis, kemudian kita masukkan sumbernya menggunakan EndNote. Ya. Baik, kita mulai buka Word-nya dulu. Oke, ini kita buka Word-nya ya. Baik, nah ini Word-nya sudah saya buka. Misalnya kita membuat skripsi atau tesis dan sebagainya ya. Oke, ini ada latar belakang. Kebetulan sudah saya ketik ada 2 paragraf ya. Kemudian tinggal sekarang memasukkan sumbernya ya. Kita akan menggunakan EndNote. Tetapi terlebih dahulu kita akan mencari sumber dulu ya, misalnya dari internet ya. Salah satu yang paling sederhana kita pakai misalnya kita menggunakan atau mengambil artikel dari Google ya. Ini cara yang paling sederhana ya. Misalnya dari Google kita ketik misalnya penelitiannya tentang hipertensi ya. Ketik hypertension, oke, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Silahkan, tergantung dari teman-teman atau mahasiswa mau menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris misalnya seperti ini, kemudian saya akan ketik NCBI ya. Jadi ada banyak ya, ada buku, ada artikel dan sebagainya. Ya, ini salah satu contoh sederhana. Misalnya saya menggunakan ini misalnya ya. Ini akan saya buka. Kemudian kita juga bisa buka ini ya. Oke, sudah ada 2 sumber yang kita dapatkan ya. Ini sumber dari artikel ya, sedangkan ini sumbernya dari buku ya. Oke, misalnya ini yang kita pakai, kemudian kita bisa citation di sini
atau kita bisa ke Google Scholar ya. Misalnya kita ke Google Scholar. Jadi kita copy judulnya ini, kemudian di Google Scholar ya. Oke, kemudian kita copy ke sini, kemudian dia akan kelihatan ya. Ini dia. Nah, kemudian kita save ya. Nah, sebelum kita save, kita harus buka dulu EndNote-nya ya. Oke, kita buka EndNote. Nah, ini EndNote-nya, kita buka. Oke, baik, EndNote-nya sudah terbuka ya. Nah, kita akan masukkan ke sini ya. Kemudian oke, di Google Scholar kita klik ini tanda kutip ini ya. Jadi kutip atau cite ya, klik. Nah, kemudian kita klik EndNote ya. Oke. Kemudian kita klik ini ya. Oke, dia sudah masuk ya. Jadi artikel dari jurnal sudah masuk ya. Oke, kemudian ini artikelnya kita download dulu ya. Kita download. Kemudian kita simpan di folder. Silahkan di folder yang mana ya. Oke, download. Kemudian ini dia ya. Artikel ini punyanya Sika ya. Sika Sing ya. Sing kita simpan. Sika ya. Sing ya. Sing kemudian kita simpan di folder, silahkan di folder yang mana, misalnya saya simpan di sini. Oke. Kemudian artikel yang kedua ya. Artikel yang kedua ini dia ya. Misalnya ini yang apa? Yang akan kita ambil ya. Nah, kita tinggal ini bukunya misalnya, kemudian kita copy judul bukunya ke Google Scholar ya. Kemudian kita copy di sini. Ya. Oke. Kemudian kita coba cek ya. Yang kita ambil tadi buku ini ya. Hypertensive heart disease ya. Kita coba hypertensive heart disease. Jadi ada banyak sumber ya tentang hypertensive heart disease ya. Misalnya ya. Misalnya ini bukunya atau bebas dipilih, silahkan yang mana saja bukunya ya. Misalnya ini. Oke. Kemudian kita cite ya. Ini misalnya. Kalau ini oke, tinggal di Google Scholar kita cite ya. Ya. Oke. Kemudian klik EndNote. Caranya sama seperti tadi ya. Ini contoh saja ya, misalnya ini bukunya. Oke. Oke, sudah masuk bukunya ya. Oke, kita sudah punya 2 referen ya. Kita sudah punya 2 referen. Kemudian 2 referen ini, jadi 2 sumber ini kita akan gunakan sebagai sumber dalam pembuatan latar belakang kita ya. Kita akan buat di sini. Nah, ini latar belakangnya, kemudian misalnya kita taruh di sini ya. Sumbernya ini ya. Oke. Kemudian kita balik dulu ke EndNote, kita pakai sumber yang pertama ini misalnya dari Diamond ini ya. Kemudian kita buka Word ya. Kita taruh di sini ya di akhir paragraf pertama, kemudian klik EndNote. Kemudian insert citation, insert selected citation. Oke. Nah, jadi sudah ada ya.
Nah, kebetulan saya menggunakan APA ya, American Psychological Association ya. Jadi sudah ada, kita lihat di daftar pusaka, nah sudah masuk dia ya. Di daftar pusaka sudah masuk. Ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya saya taruh di sini sumbernya, kita buka EndNote ya. Misalnya kita pakai sumber ini, kita klik sampai berwarna biru seperti ini, kemudian balik ke Word, kemudian klik EndNote-nya, insert citation ya. Kita klik. Oke. Baik, jadi sudah masuk ya. Sudah masuk 2 daftar pustaka ya secara otomatis. Jadi ini sangat memudahkan kita, sangat membantu dalam menulis ya. Sehingga kita tidak terbebani untuk menulis di kutipan maupun di daftar pustaka ya. Oke. Ini bisa diedit, kita blok, kemudian kita edit menggunakan tulisannya Times New Roman ya. Misalnya, kemudian font size-nya 12 ya. Oke, sudah ada ya. Jadi sangat gampang, sangat mudah, dan sangat membantu kita dalam menulis karya ilmiah. Nah, itu dari artikel ya. Kemudian saya juga ingin berbagi ke teman-teman, rekan-rekan, bagaimana kita mendapatkan artikel dari Google Book ya, dari buku ya. Misalnya kita ingin membuka dari Google Book ya. Oke, tinggal ini kita buka saja Google Book ya. Oke, setelah Google Book terbuka, misalnya kita ketik hypertension ya. Hypertension, kemudian definition ya. Oke, jadi di buku ini ada tentang hypertension dan ada definition-nya ya. Nah, ini juga ada. Ini tahun 2012, ini tahun 2006, ini tahun 2017 ya. Oke, misalnya ini kita pakai, tinggal kita klik buku ini ya. Klik. Oke, sudah terbuka bukunya. Misalnya, oke, setelah kita baca di sini ternyata ini kita gunakan ya. Kalau ini kita gunakan, maka sekarang kita bawa buku ini ke EndNote ya. Klik ini ya, about this book. Atau dalam bahasa Indonesia ada di situ tertulis tentang buku ini ya. Kita klik ini. Baik, setelah kita klik ini, kemudian scroll ke bawah ya. Cari paling bawah itu ada EndNote. Oke, kita klik EndNote. Nah, kemudian kita klik ini. Nah, dia sudah masuk ya. Oke, ini dia ya. Jadi sudah masuk, ini dia. Nah, kalau sudah masuk, kemudian kita buka di Word sekarang ya. Misalnya buku itu ini sumbernya ya, di sini mau kita taruh ya. Kita tinggal klik EndNote ya. Kemudian insert citation, insert selected citation. Oke. Baik, sudah masuk ya. Jadi sudah ada 3 daftar pustaka. Itu dari Google Book ya, sebagai contoh saja. Kemudian selanjutnya kita akan coba mendapatkan sumber dari website ya. Misalnya kita ambil dari webnya WHO misalnya ya. Buka ini, kemudian kita klik WHO ya. Oke, dari WHO, kemudian kita akan mencari sumber tentang hypertension ya, tentang hipertensi ya. Oke, cari di health topic, kemudian klik huruf H ya, hypertension, kemudian H. Nah, di sini sudah ada hypertension. Baik, sudah terbuka tentang hypertension. Nah, di hypertension ini misalnya setelah kita baca di sini, kita pakai ini sebagai sumber ya. Nah, kemudian kita bawa ke Word ya.
Nah, misalnya kita mau taruh di sini ya, sebagai sumbernya WHO. Ini contoh saja ya, misalnya di sini. Nah, kita buka EndNote-nya kembali, kemudian kita klik ini ya, yang new reference, karena website tidak bisa secara otomatis untuk masuk ke EndNote. Kita harus ketik secara manual ya. Klik ini. Oke, kemudian di sini pilih web page ya, karena dia website ya. Oke, kemudian kita ketik di sini ya. Jadi penulisnya itu adalah WHO, kemudian tahunnya misalnya 2020, kemudian judulnya adalah hypertension, ya. Kemudian kita ketik kotanya, ya. Misalnya kita ketik, ya. Kemudian publisher-nya adalah WHO ya, World Health Organization ya. Oke, kemudian tahun aksesnya 2020, akses date-nya adalah sekarang tanggal 14 Oktober ya. Oktober 14 ya, 2020. Kemudian kita masukkan URL-nya ya, link-nya ini ya, kita copy ke EndNote ya, cari di sini URL ya. Nah, sini. Kemudian yang ada di WHO ini, misalnya ini yang kita pakai sumbernya, kita bisa taruh juga di EndNote ya, taruh di abstrak ya. Oke, sehingga setiap saat bisa kita lihat ya. Oke, kalau sudah tinggal di close ini ya, yang silang kecil ini ya, di close. Oke, kemudian save, yes. Oke, kemudian dari sini sudah kita klik, kemudian kita masukkan ke Word sekarang ya. Misalnya kita taruh di sini ya, sumbernya WHO ini. Oke, insert citation. Oke, jadi sudah masuk ya. Nah, sudah ada 4 daftar pusaka ya, yang kita ambil dari internet dengan menggunakan akses yang sangat sederhana. Kemudian dia akan langsung masuk ke EndNote ya. Ini kita bisa edit lagi menggunakan Times New Roman ya, Times New Roman 12 ya. Oke, seperti ini ya. Dan kalau kita mau rubah misalnya dia ke Vancouver dan sebagainya, maka dia akan berubah dengan sendirinya ya. Misalnya kita pakai Harvard ya, Harvard style ya. Oke, dia akan berubah menjadi Harvard, atau misalnya kita rubah dia menjadi Vancouver ya, Vancouver. Oke, dia akan berubah dengan sendirinya, dia pakai penomoran ya, 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Nah, dia akan jadi seperti ini. Ini kalau menggunakan Vancouver ya. Jadi lagi-lagi tergantung dari institusi masing-masing atau jurnal yang akan dituju, apakah menghendaki Vancouver, Harvard, maupun EPA. Jadi salah satu bisa dipilih sesuai dengan panduan yang dianjurkan ya. Kemudian ini bisa diedit ya. Oke. Jadi sudah ada ya. Ini kalau menggunakan Vancouver, jadi dia ada penomoran ya. Oke, baik. Saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang penulisan, salah satunya misalnya penulisan skripsi atau penulisan karya ilmiah lainnya dengan menggunakan sistem rujukan dan menggunakan software EndNote ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membantu rekan-rekan